Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini Pak Syaf akan menjelaskan atau mereview ya beberapa jenis research gap ya. Research gap itu sangat populer di kalangan mahasiswa ya, karena biasanya dosen pembimbing itu menanyakan apa research gap-nya itu. Nah, mungkin bagi sebagian besar kita belum terlalu familiar dengan jenis-jenis research gap ya, karena selama ini research gap itu ya diartikan apa yang penelitian sebelumnya belum ada atau apa yang peneliti sebelumnya belum laksanakan. Bedanya apa dengan penelitian Anda sekarang? Oke, kali ini saya akan mereview 5 jenis research gap yang mudah-mudahan bisa membantu kita semua, saya juga, untuk bisa lebih lebih variatif dalam menentukan research gap. Artinya, kalaupun misalnya di satu sisi kita tidak menemukan research gap, kalau sudah menonton konten ini, mudah-mudahan kita punya atau wawasan kita semakin luas terhadap jenis-jenis research gap yang ada di sebuah penelitian ya. Yang pertama adalah theoretical gap ya. Apa itu theoretical gap ya? Ya, dari katanya theoretical gap artinya adalah gap secara teoritis ya. Jadi kalau ada kriterianya mungkin theoretical gap itu bisa didefinisikan sebagai jadi ada beberapa indikator ya secara teoritis berkaitan dengan teori-teori dan kerangka pemikiran pada researcher sebelumnya ya. Artinya kita memberikan sebuah pengembangan teori kalau lebih levelnya lebih tinggi ya, mungkin di doktoral itu ada teori baru yang bisa kita sumbangkan dalam kajian tertentu. Berikutnya atau begini misalnya, penelitian sebelumnya itu secara teoritis masih lemah. Nanti kita bisa dengan penelitian yang mungkin sama, tapi kita bisa menambahkan teori-teori yang lebih lengkap. Itu bisa menjadi salah satu kriteria dari research theoretical gap. Yang kedua adalah terdapat kelemahan, keterbatasan atau sesuatu yang kurang pada teori maupun kerangka pemikiran sebelumnya. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah terus what's next ya? Kita bisa menambahkan teori-teori yang kita rasa lemah, kemudian kita tambahkan di penelitian kita yang secara teoritis bisa lebih melengkapi itu. Nah, salah satu caranya adalah kita menambahkan variabel ya, terutama di bab 2 kan, variabel pada kerangka pemikiran berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ya. Berikutnya adalah menggunakan satu teori yang banyak digunakan di bidang lain, kemudian diuji pada kajian peneliti. Nah, seperti itu ya. Jadi yang jelas yang paling utama adalah menambahkan kajian teori-teori yang dirasa lemah di penelitian sebelumnya. Berikutnya adalah menggunakan kerangka pemikiran yang sama dengan penelitian sebelumnya, tetapi menerangkannya dengan teori lain. Jadi keterkaitan antara teori satu dengan teori lain itu bisa dijelaskan dengan teori yang lebih akhir ya misalnya. Nah, berikutnya adalah ambil satu kerangka pemikiran dan diuji pada bidang kajian peneliti. Ya, itu juga bisa salah satunya. Oke, yang kedua adalah conceptual gap. Apa itu conceptual gap? Berkaitan dengan konsep atau istilah yang digunakan dalam kajian oleh peneliti sebelumnya. Atau terdapat banyak konsep yang sama tetapi didefinisikan secara berbeda. Atau terdapat pengembangan konsep yang dibangun secara jelas atau tidak dikaitkan dengan sebuah teori. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa meneliti tujuan dari konsep tersebut, bagaimana konsep itu dikembangkan, atau konsep dari bidang ilmu yang terdekat atau relevan digunakan dalam penelitian, berikan alasan yang kuat. Apabila terdapat keraguan, berikan definisi yang lebih jelas pada konsep yang dibahas. Jadi lebih pada konsep, apa itu konsep yang pada penelitian sebelumnya kurang jelas atau definisinya berbeda-beda bisa kita jelaskan di penelitian kita. Yang berikutnya adalah empirical gap. Empirical gap berarti berkaitan dengan kajian sebelumnya. Misalnya temuan-temuan di penelitian sebelumnya tidak konsisten ya, karena empiris lebih kepada data maupun fakta di lapangan.
terdapat bias biasanya ada lebih di validitas maupun reliabilitas pada hasil penelitian. Bisa juga pada metode penelitian dan pada penelitian terdahulu. Sampel yang digunakan tidak dapat digeneralisasi. Misalnya di penelitian kuantitatif, sampelnya terlalu kecil ya, jadi generasinya tidak bisa mewakili populasi yang besar. Itu bisa kita kategorikan dalam empirical gap. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menguji lagi hipotesis yang ada di penelitian sebelumnya, biasanya dengan sampel yang lebih besar supaya generalisasi bisa kita laksanakan. Nah, berikutnya adalah methodological gap, ya lebih kepada metodologi. Nah, kalau misalnya penelitiannya kualitatif, nanti didekati dengan pendekatan kuantitatif, secara metodologis kan ada gap yang salah atau ada ruang-ruang yang sebenarnya secara teoritis salah seperti itu. Misalnya ya tadi ya, instrumennya juga berbeda. Misalnya kita menggunakan instrumen X untuk meneliti fokus A dan seterusnya, ternyata instrumen X itu tidak tepat. Tapi kan itu bisa menjadi methodological gap yang bisa kita perbaiki di penelitian kita. Berikutnya adalah practical gap ya. Practical gap berarti kan gap pada praktik ya, atau pelaksanaan penelitian terdahulu. Ya. Jadi ada 5 ya sobat semuanya. Ada yang pertama ada theoretical gap, ada conceptual gap, empirical, methodological, dan practical. Jadi bagi teman-teman sobat peneliti, mahasiswa yang sedang pusing menentukan research gap, bisa memahami secara jelas bahwa ada banyak sekali jenis research gap yang bisa kita temukan. Jadi kalau misalnya kita tidak menemukan di theoretical, kita bisa menemukan di conceptual atau juga di empirical maupun yang lainnya. Oke, semoga bermanfaat konten singkat saya kali ini tentang research gap. Jangan berhenti meneliti, semoga research gap-nya bisa ditemukan ya dengan jelas, bisa 1 atau kelompok 2 atau yang lainnya ya. Yang jelas jangan berhenti meneliti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf channel sebanyak-banyaknya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.